Di sini ada seorang influencer terkenal di media sosial yang melakukan perjalanan mendaki gunung ke seluruh dunia. Dia mengalami krisis besar di Gunung Rinjani di Indonesia. Tetapi, akhir dari peristiwa ini sungguh di luar dugaan. Apa yang sebenarnya terjadi hingga pacarnya yang berada jauh di Swedia harus turun tangan membantu, dan mengapa kedutaan besar Swedia di Indonesia sampai dihubungi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dalam situasi ini semua, ada sesuatu dalam budaya Indonesia yang membuat orang asing ini terkesan hingga meneteskan air mata. Bagaimana ceritanya? Sebuah foto mengubah hidupku. Aku tidak pernah berpikir itu akan menjadi kenyataan. Namaku Echa Lindström, seorang fotografer perjalanan dari Swedia. Mungkin kalian pernah melihat foto-fotoku di media sosial. Aku punya sekitar 300.000 pengikut yang menyukai foto-fotoku. Aku akan mendaki gunung dan membagikan foto-foto pemandangan itu. Tapi cerita ini bukan tentang gunung-gunung itu. Ini tentang gunung yang belum pernah kudaki, dan sebuah ujian diri yang sama sekali di luar dugaan. Hari itu adalah hari Selasa yang biasa. Aku duduk di meja kerjaku, melihat komentar di bawah foto yang baru saja kuunggah. Foto itu adalah pemandangan aurora yang kuambil di atas Fjölljarkjargil di Islandia. Sangat indah. Lalu aku melihat satu komentar yang membuatku tertegun. Echa, fotonya indah sekali. Tapi pernahkah kamu berpikir untuk mendaki Gunung Rinjani di Indonesia? Benar-benar indah dan megah. Aku mengajak kata Indonesia. Aku sudah pernah ke seluruh Eropa dan beberapa bagian Amerika Utara, tapi belum pernah memikirkan Asia sebelumnya. Aku langsung mencari Gunung Rinjani di Google, dan mulutku ternganga. Gambar di layar sangat menakjubkan. Puncak gunung yang dikelilingi lautan awan, hutan yang hijau subur, dan tebing-tebing batu yang menjulang tinggi ke langit. Setelah meneliti lebih dalam, aku tahu bahwa Gunung Rinjani adalah salah satu gunung berapi tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian 3.726 meter. Meskipun terkenal dengan keindahannya, gunung ini juga cukup menantang, jantungku mulai berdebar kencang. Inilah tantangan yang kusukai. Tapi kekhawatiran perlahan muncul. Apakah aku siap mendaki gunung yang begitu jauh dari rumah? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak beres? Aku menggelengkan kepala, mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Aku sudah sering mendaki gunung yang sulit. Aku berpengalaman dan selalu mempersiapkan diri dengan cermat. Tapi masih ada suara kecil di kepalaku yang berbisik. Tapi ini berbeda, ini bukan medan yang kamu kenal. Malam itu aku tidur dengan pikiran ini. Tetapi Gunung Rinjani terus berputar di kepalaku. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya kepada pengikutku. Bagaimana menurut kalian, jika aku menaklukkan Gunung Rinjani di Indonesia? Responnya luar biasa. Komentar membanjir seperti badai. Tentu saja. Echa, foto yang kamu ambil pasti akan luar biasa. Indonesia. Keren sekali. Pasti akan sangat istimewa. Gunung Rinjani memang melelahkan, tapi sepadan. Kamu pasti akan menyukainya. Tapi ada satu komentar yang menarik perhatianku secara khusus. Kalau belum pernah mendaki gunung di Indonesia, apakah kamu benar-benar bisa menyebut dirimu seorang petualang? Komentar ini menyulut semangat kompetitif dalam diriku. Meskipun terdengar seperti lelucon ramah, bagiku itu sangat mengena. Memang benar, aku sudah mendaki di seluruh Eropa, tapi belum pernah ke Asia. Apakah aku terlalu terjebak di zona nyamanku? Apakah aku membatasi diriku sendiri? Beberapa hari kemudian, aku meneliti segalanya tentang Gunung Rinjani, jalur pendakian, waktu terbaik untuk berkunjung, dan tantangan unik dari gunung ini. Semakin aku meneliti, semakin aku tertarik. Ini bukan hanya sebuah gunung. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Setelah berpikir selama seminggu, aku membuat keputusan, aku akan mendaki Gunung Rinjani. Apapun tantangan yang kuhadapi, aku akan menerimanya. Aku akan mengabadikan keindahannya dengan kameraku dan membagikan petualangan ini dengan para pengikutku. Aku memesan tiket pesawat dengan hati berdebar. Saat aku menekan tombol konfirmasi, perasaan gembira dan cemas meledak di dalam hatiku. Baiklah.
Aku benar-benar akan melakukannya. Malam itu, sambil menyiapkan peralatan dan memeriksa kamera, aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupku. Gunung Rinjani menungguku, dan aku siap menghadapi apapun yang akan diberikan gunung itu. Setidaknya, kupikir aku siap. Tapi terkadang, gunung punya rencana lain. Dan kemudian, aku tiba di Indonesia untuk mendaki Gunung Rinjani. Hari itu, aku bangun sebelum fajar, dengan jantung berdebar kencang karena kegembiraan. Hari ini adalah hari di mana aku akan mendaki Gunung Rinjani yang terkenal di Indonesia. Aku merasa gugup dan bersemangat pada saat yang bersamaan. Ini bukan gunung biasa, tapi salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Angin pagi yang sejuk dan segar menerpa wajahku. Langit perlahan-lahan menjadi terang, mewarnai dunia dengan nuansa biru dan merah muda pucat. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara pegunungan yang murni memenuhi paru-paruku. Kamu bisa melakukannya, Echa. Bisikku pada diri sendiri sambil menyesuaikan tali ransel dan mulai berjalan menaiki jalur. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari pemandangan di sekitarku. Gunung Rinjani saat ini benar-benar menakjubkan. Pohon-pohon hijau subur yang basah dimahkotai oleh kabut yang berkilauan di bawah sinar fajar. Aku terpesona oleh keindahannya. Tetapi aku juga harus terus mengingatkan diri sendiri untuk berhati-hati dengan jalan setapak. Aku mengeluarkan kameraku, bertekad untuk mengabadikan pemandangan magis ini. Cekrek. Cekrek. Aku menekan tombol shutter, tanpa henti untuk mengabadikan momen ini selamanya. Tapi foto tidak bisa menangkap perasaan berada di sini secara nyata. Perasaan berada di tengah-tengah mahakarya alam. Pada awalnya, jalurnya cukup mudah dilalui, dengan penunjuk arah yang jelas. Saat melewati pendaki lain, kami saling tersenyum dan menyapa dengan hangat. Beberapa orang berteriak menyemangati, "Semangat," yang telah kupelajari sebagai cara untuk memberi dorongan. Semangat dari mereka membuatku tidak merasa seperti orang asing, tetapi bagian dari keluarga besar para pendaki. Saat matahari semakin tinggi, aku pun mendaki semakin tinggi, jalur mulai menanjak. Aku mulai terengah-engah, keringat membasahi punggungku, tapi aku tidak peduli, setiap langkah membawaku lebih dekat ke puncak. Hanya memikirkan pemandangan yang menanti sudah memberiku kekuatan. Aku berhenti sejenak di sebuah pos istirahat untuk mengatur napas dan memakan camilan yang kubawa, duduk di bangku kayu sambil mengunyah kacang, minum seteguk air. Aku melihat pendaki lain yang lewat. Beberapa tampak lelah sepertiku, tetapi beberapa yang lain berjalan dengan lincah seolah-olah sedang menari di atas gunung. Aku iri dengan kekuatan mereka, dan bertanya-tanya sudah berapa kali mereka ke sini. Kembali ke jalur, pemandangan mulai berubah. Hutan lebat perlahan menipis, digantikan oleh bebatuan dan bongkahan batu, udara juga menjadi lebih sejuk dan segar. Aku menaikkan resleting jaketku, bersyukur atas pakaian berlapis yang kukenakan. Semakin tinggi, jalur semakin sulit. Jalan yang tadinya jelas sekarang menjadi jalur berbatu yang rumit. Aku harus terus memperhatikan langkahku, terkadang menggunakan tangan untuk membantu menopang diri saat mendaki. Meskipun sulit, aku menyukai tantangan seperti ini. Petualangan seperti inilah hidup yang kuinginkan. Aku berhenti untuk mengambil foto lagi, mengabadikan pemandangan menakjubkan di sekitarku. Puncak-puncak yang menusuk awan, bebatuan yang seolah menceritakan kisah jutaan tahun. Melihat ke bawah, hutan hijau subur yang telah kulewati tampak seperti karpet raksasa. Menjelang sore, aku ingin mencapai salah satu puncak sebelum matahari terbenam. Menyaksikan dunia diwarnai oleh cahaya keemasan dari sana adalah pemandangan yang sangat menggoda. Jadi, aku mengabaikan rasa sakit di kakiku yang semakin menjadi-jadi dan mencoba mempercepat langkahku. Saat mendaki, aku memikirkan orang-orang yang mengikuti perjalananku secara online. Apakah mereka akan terkesan saat melihat foto-foto ini? Apakah mereka akan ingin berpetualang sepertiku? Pikiran ini memberiku lebih banyak energi. Tetapi ketika cahaya mulai redup dan bebatuan mulai membentuk bayangan panjang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat aku sedang berjalan hati-hati melintasi bebatuan, aku salah langkah.
Kakiku tergelincir di atas batu, dan dalam sekejap, rasa sakit yang tajam menjalar di kakiku. Aku berteriak kaget, mencoba untuk berdiri, tetapi merasakan sakit yang menusuk di pergelangan kakiku. Rasa takut langsung menyergap saat aku menyadari tidak bisa bergerak. Puncak gunung yang indah, yang tadinya membuatku bahagia, kini tampak gelap dan menakutkan. Aku duduk sambil memegangi pergelangan kakiku yang sakit, dan situasi sebenarnya mulai terlihat jelas. Aku sendirian di gunung, tidak bisa berjalan, dan matahari akan terbenam. Angin bertiup lebih kencang, bersiul di antara bebatuan, membuatku merinding. Apa yang telah kulakukan? Aku melihat sekeliling dengan putus asa, berharap melihat pendaki lain, tetapi jalurnya kosong. Matahari semakin rendah, mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu. Biasanya, aku akan berpikir itu sangat indah, tapi sekarang itu hanyalah pengingat bahwa waktuku tidak banyak. Aku mengeluarkan ponselku dengan tangan gemetar, tidak berharap banyak, tapi yang mengejutkan, ada sinyal. Bahkan ada wifi. Pada saat itu, ikon koneksi kecil itu terasa seperti tali penyelamat. Aku menekan nomor Magnus, pacarku di Swedia, dengan tangan yang bergetar. Saat telepon berdering, aku menahan napas. Apakah akan tersambung? Akankah Magnus menjawab? Echa? Suara Magnus, meskipun terputus-putus, terdengar jelas. Aku hampir menangis. Magnus. Aku mencoba membuat suaraku setenang mungkin. Aku dalam masalah. Aku terluka di gunung, tidak bisa bergerak. Aku bisa mendengar kekhawatiran dalam suara Magnus. Dia bertanya di mana aku berada, bagaimana kondisiku, apakah aku punya cukup makanan dan air. Aku mencoba menjawab dengan tenang, memberikan informasi seakurat mungkin. Magnus berkata akan segera meminta bantuan. Dia akan menghubungi kedutaan besar Swedia, agar mereka bisa berkoordinasi dengan pihak berwenang Indonesia. Mendengar itu, aku merasa sedikit lega, tapi masih tetap cemas. Akankah tim penyelamat tiba tepat waktu? Akankah mereka menemukanku dalam kegelapan seperti ini? Setelah menutup telepon, aku merasa sendirian lagi. Gunung tampak lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu di langit, tetapi cahayanya tampak jauh dan dingin. Biasanya, aku akan berpikir itu indah, tapi sekarang itu hanya mengingatkanku betapa kecil dan tidak berdayanya diriku. Bantuan sedang dalam perjalanan. Aku terus berkata pada diri sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin sulit untuk mempercayai kata-kata itu. Rasa dingin meresap ke tulang-tulangku, dan kakiku yang terluka terus berdenyut-denyut. Untuk mengalihkan perhatian, aku membayangkan orang-orang yang sedang mencariku. Pasti tim penyelamat. Mungkin mereka membawa anjing. Mereka pasti punya senter dan selimut hangat. Aku membayangkan mereka mendaki gunung, memanggil namaku. Sambil menunggu, kesalahan yang kubuat hari ini muncul di kepalaku. Seharusnya aku meneliti gunung ini lebih banyak. Seharusnya aku berangkat lebih pagi, dan seharusnya aku berbalik ketika tahu hari akan gelap. Jika kali ini aku bisa turun dengan selamat, aku bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Malam semakin gelap dan dingin. Aku meringkuk di samping sebuah batu besar untuk berlindung dari angin. Gigiku gemeretak, dan aku tidak bisa merasakan jari-jari kakiku lagi. Meskipun sangat lelah, aku tidak berani tidur, takut akan melewatkan tim penyelamat. Saat kupikir aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aku mendengar sesuatu. Awalnya, kupikir itu hanya suara angin. Tapi kemudian aku mendengarnya lagi. Itu suara orang, dan aku melihat cahaya senter di kejauhan. Di sini, teriakku dengan suara serak. Aku di sini. Aku melambaikan tangan. Meskipun bergerak membuatku kesakitan, cahaya itu semakin mendekat, dan tak lama kemudian aku melihat tim penyelamat. Saat mereka mendekat, aku bisa melihat mereka dengan lebih jelas. 6 orang petugas penyelamat berjalan melewati medan berbahaya dengan terampil. Mereka mengenakan jaket oranye terang dan membawa ransel besar berisi peralatan. Senter mereka menembus kegelapan, menerangi jalur berbatu. Salah satu dari mereka melihatku lebih dulu.
Dia berteriak sambil menunjuk ke arahku. Yang lain mengarahkan senter mereka ke arahku. Aku mengerjapkan mata karena silaunya cahaya. Air mata kelegaan membasahi pipiku. Mereka mendekatiku dengan cepat. Kata-kata mereka yang hangat dan menenangkan menyelimutiku. Seorang petugas perempuan berlutut di sampingku dan menatapku dengan prihatin. "Anda Echa, kan?" Tanyanya dalam bahasa Inggris dengan aksen Indonesia. Aku tidak bisa bicara karena tercekat di tenggorokan, hanya bisa mengangguk. "Tidak apa-apa," katanya sambil menepuk lenganku dengan lembut. "Kami sudah di sini sekarang. Anda aman." Petugas penyelamat lain, seorang pria jangkung, datang untuk memeriksa kakiku yang terluka dengan hati-hati. Tangannya sangat lembut. Tetapi ketika menyentuh pergelangan kakiku yang bengkak, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. "Bisa digerakkan?" tanyanya. Aku menggigit bibir dan mencoba menggerakkan kakiku sedikit. "Sedikit," jawabku terengah-engah. "Tapi sakit sekali." Dia mengangguk serius. "Sepertinya terkilir parah," katanya. "Harus dibidai dulu sebelum turun." Dia mulai membalut pergelangan kakiku dengan bidai khusus. Saat dia memberikan pertolongan pertama, petugas perempuan itu memberiku teh hangat dari termosnya. Saat aku menyesap teh hangat itu, kehangatan menyebar ke seluruh tubuhku, rasa dingin dan ketakutan yang telah mencengkeramku selama berjam-jam sepertinya memudar. Petugas penyelamat lainnya sibuk menyiapkan tandu dan mengatur peralatan mereka. Semua orang tahu persis tugas mereka dan bekerja dengan sangat terampil. Aku terkesan dengan efisiensi mereka dan berterima kasih atas dedikasi mereka. Setelah pergelangan kakiku dibidai dengan aman, petugas jangkung itu tersenyum padaku dan berkata, "Echa, sekarang kami akan memindahkanmu ke tandu. Mungkin akan sedikit sakit, tapi kami akan berusaha selembut mungkin." Aku mengangguk, mempersiapkan diri. Mereka perlahan dan hati-hati memindahkanku ke tandu. Tapi sehati-hati apapun mereka, kakiku tetap bergetar. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang pelan. "Maaf," kata petugas perempuan yang baik hati itu sambil memegang tanganku erat-erat. "Nanti kami akan berikan obat pereda nyeri saat bergerak." Mereka mengikatku dengan kuat ke tandu untuk mencegahku tergelincir selama perjalanan turun. Lalu, dengan hitungan 1 sampai 3, mereka mengangkatku. Saat itu, dunia terasa berputar dan aku merasa pusing, tetapi lengan mereka tetap kokoh, tidak goyah. Perjalanan menuruni gunung itu panjang dan membutuhkan kehati-hatian. Jalur yang sudah sulit saat mendaki tampak semakin mustahil dalam kegelapan. Tetapi tim penyelamat berjalan dengan penuh percaya diri. Senter mereka menerangi jalan, langkah demi langkah. Petugas perempuan itu berjalan di sisiku, terus mengajakku bicara. Dia bercerita tentang penyelamatan lain yang pernah mereka lakukan, betapa indahnya Gunung Rinjani, dan betapa dia mencintai mendaki gunung. Suaranya yang lembut membuatku tenang dan membantuku melupakan rasa sakit dan takut untuk sejenak. Terkadang kami bertemu dengan pendaki lain yang sedang turun. Mereka memberi jalan dan mengucapkan kata-kata penyemangat, meskipun aku tidak mengerti bahasanya. Sungguh menakjubkan ada begitu banyak orang di gunung selarut ini. Waktu terasa tak berujung, tetapi pada saat yang sama terasa berlalu begitu cepat. Duniaku hanya terdiri dari ayunan lembut tandu, kilatan cahaya senter, dan bisikan tim penyelamat. Meskipun kesakitan dan kedinginan, aku merasa aman. Akhirnya, setelah terasa seperti berjam-jam, aku melihat cahaya lain di kejauhan yang bukan berasal dari senter. Kaki gunung sudah dekat. Saat kami keluar dari hutan, aku melihat banyak orang berkumpul. Ada petugas penyelamat dan petugas Taman Nasional, serta beberapa kamera wartawan. Ketika mereka meletakkan tandu di samping ambulans yang menunggu, aku merasa sangat terharu. Orang-orang ini mempertaruhkan bahaya untuk menyelamatkanku, menempuh jalur berbahaya dalam kegelapan, dan membawaku turun dengan selamat. Aku memegang tangan petugas perempuan yang baik hati itu. "Terima kasih banyak," kataku dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih untuk semuanya." Dia tersenyum dan meremas tanganku. "Sama-sama, Echa. Kami senang bisa membantumu. Sekarang,
Pergilah ke rumah sakit untuk mengobati kakimu. Saat pintu ambulans ditutup dan mobil bergerak, aku bersandar dengan lemas. Aku telah melalui saat-saat yang menakutkan dan sulit, tetapi pada saat yang sama, aku telah mengalami kebaikan dan profesionalisme yang luar biasa. Aku yakin ini akan menjadi petualangan yang tak terlupakan. Ketika aku membuka mata, aku mendapati diriku berada di kamar pasien yang bersih dan terang. Dinding putih dan bau disinfektan sangat kontras dengan gunung yang terjal beberapa jam yang lalu. Kakiku dibalut perban tebal. Hanya dengan sedikit gerakan saja terasa berdenyut, tetapi memikirkan keselamatan membuatku merasa sangat lega. Saat berbaring di tempat tidur, peristiwa kemarin terus berputar di kepalaku, pemandangan indah Gunung Rinjani, pendakian yang sulit, dan saat-saat ketakutan ketika aku sendirian dan terluka. Tetapi pada saat itulah, sebuah tali pertolongan yang tak terduga muncul, ponselku. Aku tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa di pedalaman gunung seperti itu akan ada sinyal. Aku bergerak sedikit, mencoba meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Rasa sakit yang tajam langsung terasa saat aku meregangkan tubuh. Saat membuka layar, notifikasi yang tak terhitung jumlahnya masuk. Penggemarku sangat khawatir. Mereka pasti sudah mulai mendengar kabar tentang apa yang terjadi. Kekhawatiran mereka membuatku merasa sangat berterima kasih. Kupikir aku harus segera memberitahu mereka bahwa aku baik-baik saja. Meskipun tanganku gemetar, aku mulai mengatur ponselku untuk siaran langsung. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu rambutku berantakan dan aku terlihat lelah. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah berkomunikasi dengan orang-orang yang mengkhawatirkanku. Halo semuanya. Aku memulai dengan suara yang sedikit serak. Aku baik-baik saja. Sekarang aku di rumah sakit di Indonesia. Jangan khawatir. Ya, aku akan segera pulih. Jumlah penonton meningkat dengan cepat. Kolom komentar dipenuhi dengan pesan-pesan keprihatinan dan dukungan. Melihat sambutan hangat itu, aku merasa terharu hingga tidak bisa berkata-kata. Aku akan ceritakan apa yang terjadi, lanjutku. Aku sedang mendaki gunung yang indah bernama Gunung Rinjani. Tapi ternyata lebih sulit dari yang kukira. Jalurnya lebih curam dan batunya lebih licin. Aku terlalu terburu-buru untuk mencapai puncak, akhirnya aku salah langkah dan terluka. Mengingat saat itu, rasa takut kembali menyelimutiku. Itu sangat menakutkan, kataku. Aku sendirian di gunung, langit mulai gelap, dan udara semakin dingin. Tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Aku mendekat ke kamera, mengingat momen ajaib itu. Aku melebar dan aku berkata, ponselku ada sinyal? Percaya tidak? Di tengah gunung. Tanpa ada desa di dekatnya. Tapi ponselku berfungsi. Bukan hanya bisa menelepon, tapi juga ada wifi. Kolom komentar dipenuhi dengan reaksi terkejut, dan aku bisa memahami keheranan mereka. Aku juga tidak mengerti. Ini benar-benar ajaib. Aku sudah lama mendaki, tapi ini pertama kalinya. Biasanya, baru keluar dari tempat parkir saja sinyal sudah hilang. Tapi di sini, di tengah hutan belantara, ada sinyal. Aku menceritakan bagaimana aku menghubungi Magnus dan seberapa cepat tim penyelamat datang, hanya 2 jam. Dalam 2 jam mereka sudah menemukanku. Kalau di gunung lain, mungkin harus menunggu berhari-hari. Dan tim penyelamat ini benar-benar hebat. Jalur yang sulit di gunung, mereka lalui dengan mudah seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Saat aku terus bercerita, semakin banyak komentar yang masuk. Orang-orang dari seluruh dunia bertanya dan berbagi pengalaman mereka. Ini bukan lagi hanya penggemarku. Ceritaku menyebar luas. Pengalaman ini memberiku banyak pelajaran. Lanjutku. Gunung Rinjani dikelola dengan sangat baik. Di sepanjang jalan ada tempat istirahat, bahkan ada warung. Dan para pendaki di sini sangat hebat. Jalur yang harus kurangkat, mereka naiki seolah-olah sedang menari. Mengingat pemandangan itu, aku tidak bisa menahan senyum. Kupikir aku sudah mempersiapkan diri dengan baik. Aku sudah mendaki di seluruh Skandinavia berkali-kali, mendaki gunung-gunung yang sulit.
Tapi Gunung Rinjani mengajariku kerendahan hati. Ponselku terus bergetar. Pesan masuk seperti badai. Siaran langsungku menjadi viral. Orang-orang menandai teman-teman mereka, atau membahas infrastruktur dan layanan darurat di Indonesia. Aku benar-benar kagum dengan efisiensi Indonesia, kataku dari lubuk hatiku. Mulai dari adanya sinyal telepon di tengah gunung hingga kecepatan tim penyelamat tiba, semuanya begitu cepat dan sempurna. Pengalaman ini membuatku sadar betapa berbedanya dunia ini, dan tidak peduli seberapa baik kamu bersiap, aku merasa sangat beruntung. Tiba-tiba, rasa lelah menyerangku. Aku menguap. Pengalaman ini mengajariku bahwa yang terpenting adalah menghormati kearifan lokal. Setiap gunung berbeda, dan setiap negara punya caranya sendiri. Tidak peduli seberapa berpengalaman seorang pendaki, mereka harus memahami dan menghormati situasi khusus di area tersebut. Setelah mengakhiri siaran langsung, berbagai emosi membanjiri hatiku, rasa syukur karena selamat, kerendahan hati dari pengalaman ini, dan keheranan atas reaksi orang-orang di seluruh dunia. Kalian semua sangat mengkhawatirkanku. Terima kasih. Terima kasih atas semua dukungannya, kataku dengan suara bergetar. Sekarang aku mau istirahat dulu, tapi aku akan terus memberikan kabar terbaru. Ingatlah, hormati gunung, persiapkan diri dengan baik, dan jangan pernah meremehkan kearifan lokal. Kamu tidak akan pernah tahu kapan itu akan menyelamatkan hidupmu. Setelah selesai siaran langsung, aku bersandar di bantal dengan pikiran yang campur aduk. Sebelum tertidur, aku kembali takjub bahwa cerita luar biasa seperti ini terjadi dari hal kecil. Dan sekarang, cerita ini menyebar ke seluruh dunia. Saat berbaring di ranjang rumah sakit, menatap kakiku yang diperban, kisah yang terjadi di Gunung Rinjani masih belum hilang dari pikiranku. Gunung yang hampir membuatku kalah, kini terasa seperti guru yang memberiku pelajaran yang tak terlupakan. Aku mengambil ponselku, melakukan siaran langsung. Berpikir para penggemarku pasti sangat khawatir dan merasa harus menjelaskan kepada mereka. Saat komentar mulai muncul di ruang obrolan, aku menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Halo semuanya, aku melambaikan tangan ke kamera. Pasti kalian khawatir, kan? Maafkan aku. Tapi sekarang aku baik-baik saja. Untungnya ada orang-orang baik dan sedikit keberuntungan. Aku menunjukkan kakiku yang diperban ke kamera dan menjelaskan apa yang terjadi di gunung. Saat bercerita, aku sadar betapa banyak pelajaran yang kudapat dari pengalaman ini. Aku sudah pernah ke gunung di seluruh dunia, lanjutku. Tapi di Gunung Rinjani, aku belajar sesuatu yang baru. Persiapan yang matang bukan hanya tentang memiliki peralatan yang baik atau tubuh yang kuat, tetapi pemahaman tentang tempat itu adalah yang benar-benar penting. Aku teringat para pendaki Indonesia yang kutemui di jalan. Mereka bergerak begitu alami seolah-olah sedang menari dengan gunung. Para pendaki Indonesia yang kulihat benar-benar hebat, kataku pada para penonton. Orang-orang itu tahu setiap sudut dan setiap jalur di gunung. Itu level yang berbeda dengan persiapanku. Semakin banyak orang yang bergabung dalam siaran langsung dan mulai bertanya. Aku mencoba menjawab dengan sungguh-sungguh. Kau bertanya, apakah aku meremehkan gunung itu? Ya, benar sekali. Aku mengaku dengan jujur. Aku hanya melihat ketinggian gunung dan berpikir aku pernah mendaki gunung yang lebih tinggi. Tapi Gunung Rinjani bukan hanya soal ketinggian, kemiringan jalur, medan berbatu, dan cuaca yang berubah cepat. Seharusnya aku meneliti lebih banyak. Mungkin seharusnya aku menyewa pemandu lokal. Aku berhenti sejenak untuk merenung, teringat saat aku menyadari diriku dalam bahaya, matahari akan terbenam, kakiku berdenyut-denyut, dan aku sendirian. Rasanya, seumur hidupku aku belum pernah setakut itu, kataku pelan, tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di gunung itu ada sinyal ponsel. Kolom komentar dipenuhi oleh orang-orang yang terkejut. Orang di seluruh dunia tidak percaya bahwa di tempat terpencil seperti itu ada sinyal. Iya, kan? Lucu sekali, kataku sambil tertawa. Di beberapa negara, baru masuk gedung saja sinyal sudah hilang. Tapi di sini, di gunung, ada sinyal.
Itu menyelamatkan hidupku. Aku menceritakan bagaimana aku menghubungi pacarku, Magnus, dan seberapa cepat tim penyelamat tiba. Tim penyelamat menemukanku dalam 2 jam. Kataku dengan takjub. Mereka tahu posisiku dengan tepat dan membawaku turun dengan selamat. Benar-benar hebat. Saat aku terus bercerita, aku merasa pengalaman ini bukan lagi hanya tentang diriku. Ini mencerminkan sesuatu yang lebih besar. Teman-teman, infrastruktur di sini luar biasa. Aku mendekat ke kamera dan berkata, bukan hanya sinyal telepon. Jalur pendakiannya dikelola dengan sangat baik. Ada pos-pos istirahat dan warung di sepanjang jalan. Dan sistem penyelamatan daruratnya benar-benar yang terbaik. Negara ini membangun sistem yang memungkinkan orang menikmati alam dengan aman. Komentar dari seluruh dunia membanjir seperti badai. Beberapa membandingkannya dengan negara mereka sendiri, dan banyak yang kagum dengan sistem di Indonesia. Tapi, ya, lanjutku, setiap negara punya kelebihan dan tantangannya masing-masing. Yang kupelajari kali ini adalah, dimanapun kita berada, kita harus menghormati dan beradaptasi dengan tempat itu. Aku pikir pengalaman ini akan memengaruhi petualanganku di masa depan. Saat pergi ke tempat baru, aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari budaya pendakian di sana terlebih dahulu, kataku. Berbicara dengan pendaki lokal atau mungkin mencoba mendaki bersama mereka pada awalnya akan menjadi ide yang bagus. Ada begitu banyak yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang mengenal daerah itu dengan baik. Siaran langsung semakin lama dan aku mulai lelah. Tapi ada satu hal lagi yang ingin ku sampaikan. Dengarkan semuanya. Aku merendahkan suaraku dengan tenang dan berkata, aku sangat beruntung. Orang yang membuat kesalahan sepertiku tidak selalu bisa selamat seperti ini. Jadi, aku berharap kalian semua bisa belajar dari pengalamanku. Dimanapun kalian berada, hormatilah gunung. Lakukan riset dengan baik, persiapkan diri, dan ketika situasi memburuk, jangan takut untuk meminta bantuan atau berbalik arah. Kolom komentar dipenuhi dengan simbol hati dan pesan penyemangat. Memikirkan bahwa kesalahanku bisa membantu orang lain tetap aman membuat hatiku hangat. Kalian semua sangat mengkhawatirkanku. Terima kasih. Terima kasih atas semua dukungannya. Aku tersenyum ke kamera dan berkata, selanjutnya aku akan lebih berhati-hati. Tapi aku tidak akan berhenti berpetualang. Dunia ini terlalu indah untuk hanya diam di rumah. Setelah mengakhiri siaran langsung, berbagai emosi membanjiri diriku. Rasa syukur karena selamat, kerendahan hati dari pengalaman ini, dan antisipasi untuk petualangan di masa depan. Tetapi yang terpenting adalah rasa hormat yang baru terhadap gunung dan budaya yang memandang gunung sebagai bagian dari kehidupan. Gunung Rinjani memberiku pelajaran yang sangat berharga. Petualangan sejati bukan hanya tentang menaklukkan alam, tetapi tentang memahami dan menghormati alam. Sebelum tertidur, aku yakin bahwa pengalaman menakutkan ini akan menjadikanku seorang penjelajah yang lebih baik dan orang yang lebih bijaksana. Gunung akan selalu ada di sana, menunggu mereka yang berani mendakinya. Tapi sekarang aku tahu, keberanian bukan hanya tentang menantang, tetapi tentang menantang dengan cerdas dan rendah hati. Cerita hari ini cukup sampai di sini. Akhir-akhir ini, banyak warga negara asing yang datang untuk menantang pendakian gunung di Indonesia. Sayangnya, kecelakaan di gunung juga sering terjadi. Tetapi dengan respon cepat dari tim penyelamat Indonesia dan bantuan hangat dari masyarakat Indonesia di sekitarnya, banyak kasus di mana warga negara asing berhasil diselamatkan dari bahaya, dan ketika cerita-cerita ini dibagikan melalui media sosial, cerita-cerita ini mendapat perhatian dari banyak orang. Terutama melalui cerita seperti ini, kesadaran tingkat tinggi masyarakat Indonesia dan kebaikan hati terhadap sesama menjadi dikenal di seluruh dunia. Jika video hari ini menyenangkan, silakan tekan subscribe dan like. Terima kasih telah menonton video hari ini sampai selesai. Terima kasih telah menonton, subscribe, like, dan dukungan kalian adalah penyemangat terbesar kami dalam membuat video di masa depan. Kami akan terus berusaha untuk menyajikan informasi yang lebih cepat dan akurat untuk kalian semua. Terima kasih.